Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kalau sebelumnya kita sudah belajar apa itu huruf bermakna, apa itu dhamir, apa itu fi'il madhi, mudhari, kalimat perintah, kalimat larangan. Nah, kali ini kita akan belajar kalimat pasif. Nah, kalau kita sudah mempelajari itu semua, nanti sudah bisa memulai menerjemahkan untuk yang kata-kata sederhana. Oke, mari kita lihat bagaimana kalimat pasif ini dibentuk dari kata madhi maupun dari mudhari. Nah, teman-teman, mari kita lihat untuk bentuk pasif baik untuk kata kerja yang madhi maupun yang mudhari. Nah, kita gunakan kata yang biasa kita pakai contoh ya, yang gampang ya. Kataba. Katabanya artinya menulis. Nah, kalau ditulis itu kan pasif, maka berubah menjadi kutiba. Lihat di sini tania kataba menjadi kutiba. Harokatnya menjadi domah sama kasroh. Nah, kita coba kata kedua, fataha. Fatahanya artinya membuka. Membuka fataha. Kalau dibuka menjadi futiha. Lihat nih u sama i. Demikian juga kata alima. Alima ini mengetahui. Ulima ini diketahui. Qala ini berkata. Untuk pasifnya dikatakan menjadi kila. Nah, ini kola asalnya dari kowala. Sehingga kalau kita ubah bentuk seperti ini ui dari kowala menjadi kuwila. Nah, lidah untuk orang Arab mengatakan kuwila ini agak berat, maka menjadi kila. Ingat ya, jadi untuk aktifnya kola, untuk pasifnya kila. Oke, untuk kata lain hada. Hada ini artinya memberi petunjuk. Nah, untuk pasifnya diberi petunjuk menjadi hudiya. Ya, jadi semuanya dasarnya adalah perubahan harokat menjadi u sama i pada huruf pertama dan kedua. Oke, bagaimana dengan yang fi'il mudhari? Nah, kita lihat fi'il mudhari. Kalau yang tadi madhi itu kataba, mudhari'nya menjadi yaktubu. Nah, kita masih ingat ya bahwa kalau ciri mudhari ada ya, yaktubu. Nah, di sini masih sama tapi hanya beda harokat saja. Menjadi yuktabu. Maka harokatnya menjadi ua. Kalau yang madhi ui, di sini ua. Kita lihat yang kata lain, yaftahu sedang membuka menjadi yuftahu, sedang dibuka. Ya'lamu akan mengetahui, yu'lamu akan diketahui. Yaqulu dia sedang berkata, yuqalu sedang dikatakan. Yahdi ini artinya memberi petunjuk, yuhda diberi petunjuk. Nah, ini perlu kita perhatikan bahwa di sini perbedaan prinsipnya adalah pada harokat. Perubahan harokat untuk madhi pasif menjadi ui, sedangkan harokat untuk mudhari pasif menjadi ua. Ya, ini aja yang kita perlu perhatikan. Nanti kita mencoba latihan untuk ayat-ayat di Al-Quran. Baik teman-teman, kita lihat contoh untuk kalimat pasif ya. Kita ambil surat Al-Baqarah ayat 48. Wala yu'khadu minha adlu walahum yungsorun. Nah, ini wala dan tidak yu'khadu. Kita lihat ini ya ciri untuk mudhari kita hilangkan dulu. Ada ambyah akhoda. Akhoda ini mengambil, mudhari'nya ya'khudu. Nah, di sini ya'khudu ini kalau aktif. Nah, ini lihat yu'khadu ini ua, berarti ini pasif ya. Dan tidaklah diambil atau diterima. Diterima ini maksudnya di sini minha, min dari ha itu nya, daripadanya adlun. Adlun itu tebusan ya. Dari adila. Adila itu menghukum dengan adil. Kalau untuk masdarnya adlun atau adlin artinya adil atau ganti yang seimbang, atau dengan kata lain itu sebagai tebusannya. Sehingga di sini wala yu'khadu minha adlun, dan tidaklah diterima daripadanya tebusan, wala hum yungsorun, dan tidaklah mereka
yungsorun, ya hilangkan dulu, wawunun juga hilangkan karena ini jamak. Nasoro, nasor ini menolong, mudhari'nya yang suruh. Nah ini kenapa yungsoru ua berarti ini pasif. Mereka, kalau yang suruh mereka menolong, kalau yungsorun mereka ditolong. Walahum yungsorun, dan tidaklah mereka ditolong. Nah ini bercerita tentang ayat-ayat tentang orang-orang kafir. Setelah nanti di akhirat mereka itu mau memberikan tebusan apapun nggak akan diterima oleh Allah, dan mereka juga tidak mendapatkan pertolongan. Oke, contoh ayat kedua, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Nah di sini wala, dan janganlah taqulu kamu mengatakan. Nah ini fi'il nahyi ya, la kemudian ta. Dan janganlah kamu mengatakan liman, li bagi man orang, pada orang yang yuqtalu. Ini ya hilangkan dulu, ciri mudhari ada qatala. Qatala ini artinya membunuh. Untuk mudhari'nya yaqtulu. Nah ini aktif, kalau pasifnya jadi ua, yuqtalu, terbunuh. Kalau yaqtulu membunuh, yuqtalu terbunuh. Sehingga di sini wala taqulu liman yuqtalu, dan janganlah kamu mengatakan pada orang yang terbunuh fi sabilillah. Fi di dalam, sabil itu jalan, lillah Allah ya, di jalan Allah, amwata. Nah ini alifnya hilangkan dulu. Ini ada mim, wawu sama ta. Ini wawu ini bisa berubah jadi alif karena ini huruf ilat. Jadi mata, mata itu mati. Mudhari'nya yamutu. Yamutu itu mati mudhari', kalau amwatun orang-orang yang mati. Jadi di sini fi sabilillahi amwat, di jalan Allah itu orang-orang yang mati. Jadi di sini janganlah kamu mengatakan orang yang terbunuh di jalan Allah itu mereka itu orang-orang yang mati, karena sebetulnya mereka itu hidup, hanya kita tidak tahu bagaimana kehidupan orang-orang yang meninggal di jalan Allah alias para syuhada itu. Tentunya kehidupannya mereka bahagia, hanya itu di alam ghaib kita tidak bisa membayangkan. Oke, kemudian ayat berikutnya Al-Baqarah 162. Walahum yungdorun. Wa dan la itu tidak, dan tidaklah hum mereka yungdorun. Ya-nya hilangin dulu, ciri mudhari nadoro. Wawunun ciri jamak. Nadoro apa artinya? Melihat atau memperhatikan. Mudhari'nya yang duru. Nah, yungdoru ini berarti bentuk pasif karena ua ya. Di sini artinya diperhatikan atau diberi tangguh. Sehingga walahum yungdorun, dan tidaklah mereka itu orang-orang yang diberi tangguh. Kemudian ayat 183 surat yang sama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzi, wahai orang-orang yang amanu, mereka beriman. Jadi wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam. Kataba ini kan artinya menulis, menetapkan. Nah kalau kutiba ini untuk madi ui, harakatnya ui berarti ini pasif. Kalau kataba menetapkan, mewajibkan, kutiba diwajibkan. Alaikum atas kamu, siam berpuasa, dari soma berpuasa. Ya sumu bentuk mudhari, ini bentuk masdarnya asyam itu juga berpuasa artinya. Sehingga di sini wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Oke, ini kita ulang dari atas. La yu'khadu minha adlu walahum yungsorun, dan tidaklah diterima tebusan daripadanya, walahum yungsorun, dan tidak pula mereka ditolong. Kedua, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, dan janganlah kamu mengatakan pada orang yang terbunuh di jalan Allah mereka itu orang-orang yang mati, karena sebetulnya mereka itu hidup di alam yang lain. Walahum yungdorun, dan tidaklah mereka itu diberi tangguh. Ini pada orang-orang yang kafir yang mereka minta dihidupkan kembali ke dunia, sudah tidak bisa lagi. Oke, yang ini ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Demikian teman-teman, kita sudah belajar untuk kata kerja pasif.
Nah, nanti silahkan dilanjut sendiri untuk latihan ayat-ayat yang lainnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.